6 episode 14. Andre dan Nathan ke kamar kelas 3. Mereka membuka pintu kamar itu, tapi tidak ada seorang pun di sana. Oma ini kadang suka mengada-ngada, gerutu Nathan. Tapi Andre menanyakan kepada perawat yang melewati kamar itu. "Permisi suster, pasien di kamar ini kemana ya?" Tanyanya sembari menunjuk ruangan lavender. "Baru saja keluar," sahut perawat. Andre dan Nathan kembali ke kamar VIP. "Bagaimana?" tanya Oma Lily. "Dia sudah keluar," sahut Andre. "Ah ya ampun, kenapa keluar? Pasti mereka memaksa keluar," gerutu Oma Lily. "Oma jangan mengurusi mereka," sahut Nathan. "Bagaimana Oma tidak mengurusi kalau anak itu saja terlihat ketakutan? Aduh, Oma jadi kasihan dengannya." "Semoga dia tidak apa-apa," timpal Andre. Yang dikatakan Oma Lily benar. Tante Gita memaksa dokter untuk membawa Tari pulang. Mereka khawatir Tari akan kembali kabur. "Apa saja yang kamu katakan kepada wanita tua itu?" tanya Wisnu ketika berada di dalam mobil. Tari tidak mau menjawab, dia mengacuhkan pria itu. "Kamu ya?" Wisnu ingin memukul kepala Tari. Tapi Tante Gita mengingat pesan Wisnu yang mengatakan jangan ada pemukulan lagi. "Stop Wisnu, apa kamu tidak lihat? Kepalanya masih ada perban," ujar Tante Gita. "Aku kesal dengannya. Dia sengaja bersembunyi agar bisa kabur," gerutu Wisnu. "Sudahlah, yang terpenting sekarang kita dapat menemukan Tari." Mobil sampai di tempat prostitusi. Melihat Tari pulang membuat Yuni dan Wati bingung. Karena mereka baru beberapa jam yang lalu balik menjenguk. Tapi sekarang Tari ada di hadapan mereka. "Untuk beberapa malam ini kamu aman. Tapi setelah luka di kepala kamu mengering, kamu akan kembali bekerja," ujar Tante Gita dan berlalu. Wanita dan Yuni langsung membawa Tari ke kamar. "Ada apa? Bukannya jahitan kamu belum kering?" tanya Yuni ketika berada di kamar Tari. "Aku tadi kabur dari kamar, bersembunyi di kamar VIP. Ternyata mereka dapat menemukanku," ceritanya kesal karena kebodohannya. "Jadi mereka memaksa pulang karena takut kamu kabur lagi," tebak Wati. Tari menganggukkan kepalanya. "Ya ampun Tari, untung saja kamu tidak dipukul Wisnu," ujar Yuni. "Aku tidak mau kembali ke sini, aku ingin kabur," ujar Tari menangis. "Iya Tari, kami juga ingin kabur, tapi tidak tahu caranya. Kalau bisa, pasti kami sudah kabur dari dulu," ujar Wati. "Ya sudah, kami keluar dulu, kamu beristirahatlah," ujar kedua temannya. Tari membaringkan tubuhnya di kasur tipis itu, terus saja menangis, sembari memanjatkan doa agar ada yang menyelamatkannya. Sementara itu Tante Gita sedang bermesraan di dalam kamar. Setelah dapat memuaskan wanita parubaya itu, Wisnu mengatakan apa yang ingin dikatakannya. "Sepertinya Dewi mengatakan sesuatu kepada pasien yang menginap di kamar VIP," ujar Wisnu sembari memakai pakaiannya. "Biarkan saja, tidak perlu khawatir. Justru kalau dia mengatakan kalau diri seorang PSK, tidak akan ada yang mau menolong. Orang luar sana jijik dengan PSK," sahut Tante Gita santai. "Iya, Tante benar. Aku melihat gembel itu masih berada di depan gerbang," ujar Wisnu. "Biarkan saja," sahut Tante Gita santai. "Kenapa Tante selalu menganggap dengan gampang? Kalau Leo datang ke sini bagaimana?" tanyanya khawatir. "Tenang sayang, Tante sudah punya rencana," sahutnya sembari membisikkan rencananya. Di kamar VIP, Oma Lily masih saja memikirkan Tari, dan itu diperhatikan Nathan. "Oma kenapa?" "Dari tadi aku perhatikan terus mengerutkan dahi," ujar Nathan. "Oma kasihan dengan anak itu. Dia membutuhkan pertolongan," sahut Oma. "Lupakan anak itu, sekarang fokus dengan kesembuhan Oma." "Apa Oma masih merasakan sesak?" tanya Nathan sembari duduk di pinggir tempat tidur. "Oma jauh lebih baik. Sepertinya Oma bisa pulang besok." "Syukurlah kalau Oma sudah jauh lebih baik. Aku akan berada di kota ini sampai hari Minggu." "Kenapa? Apa ada masalah dengan tempat judi itu?" tanya Oma Lily. "Ya biasa, banyak yang berhutang dan tidak bisa bayar," sahut Nathan. "Sebaiknya jual saja semua bisnis papimu." "Untuk apa menjalankan bisnis haram itu?" ujar Oma. "Tidak Oma, bisnis itu peninggalan terakhir dari papi, tetap akan aku jalankan." "Mungkin karena papimu sudah melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah. Jika tidak, pasti sudah lama tempat itu ditutup," ujar Oma. "Oma benar, malah kita memberi banyak untuk pemerintah dan kepala kepolisian setempat," jelas Nathan. "Tapi ingat, jangan seperti papimu. Oma tidak mau kamu membunuh seperti almarhum Leo," ujar Oma mewanti-wanti. "Kalau terpaksa bagaimana lagi, pasti akan aku lakukan," sahutnya. Oma Lily diam. Dia mengingat anaknya mati ditembak musuhnya. Tapi sampai sekarang, Nathan hanya tahu jika almarhum papinya meninggal karena serangan jantung. Oma Lily menutupi itu semua agar tidak terjadi perang berkepanjangan. Di tempat lain, seorang pria parubaya membaca pesan yang dikirimkan kepadanya. Membaca pesan itu membuat Riko tertawa menggelegar. Ricky anaknya langsung menghampiri papanya. "Ada apa, Pak?" tanyanya.
Bisnis perjudian Leo sebentar lagi akan bangkrut, sahutnya senang. Oh ya? Jadi kapan kita mengambil alih bisnis itu? Tanya Ricky. Ketika mereka menjual tempat itu, maka kita langsung membelinya, sahut Rico. Point of view Rico. Rico adalah teman sekaligus sahabat Leo. Mereka telah bersahabat lama. Leo lebih berani dan lebih nakal dari Rico. Ketika Leo memutuskan untuk membuat bisnis tempat perjudian, di saat itu Rico meragukannya. Dia lebih memilih membangun sebuah properti mewah di ibu kota. Tapi keuntungan dari bisnis properti itu tidak secepat bisnis judi Leo. Dalam setahun, sahabatnya dapat membuat cabang di mana-mana. Di saat itu, Rico datang ke Leo, meminta untuk bergabung dalam bisnis itu. Tapi di saat itu pula Leo menolak. Di mana kamu pada saat aku membutuhkanmu? Tanya Leo. Rico hanya diam dengan pertanyaan sahabatnya. Ini bisnis punyaku seorang, tidak ada join di dalam bisnis ini, ujar Leo tegas. Bisnisku bergerak sangat lambat, aku ingin bergabung dalam bisnismu. Nyah kau, aku tidak suka mengemis sepertimu. Aku sudah menawarkanmu dari dulu, tapi kamu menghinaku dengan alasan bisnis tidak jelas. Dan sekarang ketika bisnisku maju pesat, kau datang kepadaku. Penjaga, bawa pria ini keluar, teriak Leo. Karena penghinaan itu membuat Rico dendam, dan dia membunuh temannya untuk mendapatkan tempat itu. Tapi sayang, Leo telah membuat surat wasiat untuk anaknya Nathan. Keesokan harinya, Oma Lily telah diizinkan pulang. Nathan sebagai cucu yang penyayang selalu memujuk omaknya untuk tinggal di ibu kota. Sebaiknya Oma ke kota bersama kami. Oma bisa tinggal di rumah papi, ujar Nathan. Tidak sayang, Oma akan tetap di sini sampai ajal Oma menjemput. Oma tahu kamu sangat sibuk harus warawiri keluar kota untuk mengecek bisnis papimu. Saran Oma, lepaskan bisnis itu. Fokus dengan bisnis opamu, ujar Oma. Tidak Oma, aku sudah katakan bisnis ini tetap akan aku jalankan sampai waktunya tiba, sahutnya. Apa maksudnya? Tanya Oma bingung. Nathan hanya tersenyum. Dia mengecup pipi omanya dan berlalu pergi ke tempat perjudian. Dia ingin melihat langsung suasana tempat itu pada malam hari. Di tempat perjudian itu lampu menyala dengan sangat terang. Para wanita hanya menawarkan minuman tanpa harus melayani. Berbeda dengan tempat prostitusi, yang mana lampu dibuat remang-remang dan para wanita menjajakan minuman sembari menjual tubuh mereka. Para pria penyuka judi rela menghabiskan uangnya hanya untuk mencari kekayaan instan. Nathan hanya tersenyum melihat itu semua. Semakin banyak yang datang, maka semakin banyak untungnya. Dan semakin banyak yang kalah, maka keuntungan bisa didapat berkali lipat. Nathan menunggu di dalam ruang kerjanya, sembari menegakkan alkohol ke dalam tenggorokannya. Mau aku carikan wanita lagi? Tanya Andre. Tidak perlu. Beberapa hari ini kita menginap di rumah Oma. Aku tidak mau jantungan ketika melihatku tidur dengan wanita yang belum sah menjadi istriku, sahutnya sembari menegakkan minuman itu. Pintu ruangan diketuk. Pria yang merupakan penanggung jawab datang ke tempat itu. Tuan, pria yang berhutang dengan menjual anaknya masih berada di tempat prostitusi itu. Apa perlu kami membawanya ke sini? Mengingat tinggal 2 hari lagi, kami khawatir pria itu kabur, ujar pria itu. Baiklah, bawa dia ke sini bersama dengan anaknya, ujar Nathan. Segerombolan pria berbadan besar langsung pergi ke tempat prostitusi itu. Mereka memaksa masuk dengan membawa Pak Dani ke dalam tempat prostitusi. Terjadi perkelahian di luar pagar. Pengawal langsung mengabari ke Tante Gita. Suruh mereka masuk, Gita Tante Gita. Pengawal berlari menemui orang-orang Nathan. Kalian diizinkan masuk, tapi hanya beberapa orang yang boleh menemui Tante Gita, ujar pengawal. 2 orang pria berbadan besar masuk ke dalam tempat itu, sembari menarik Pak Dani. Tempat itu ramai dari para lelaki yang ingin menyalurkan hasratnya. Kedua pria itu masuk ke dalam ruang kerja Tante Gita. Kami ingin mengambil anak pria ini, ujar seorang pria sembari melemparkan Pak Dani ke lantai. Dari mana kalian? Tanya Wisnu, pura-pura tidak tahu. Jangan banyak tanya. Cepat serahkan anak pria itu. Tunjuk pria itu lagi ke arah Pak Dani. Aku tidak akan menyerahkan barang yang sudah dijual kepadaku. Kalau Leo mau, maka berikan uang sebagai gantinya, ujar Tante Gita. Pria yang berada di belakang langsung menghubungi Andre. Mereka minta uang sebagai gantinya, ujar pria itu. Hancurkan, saut Andre dan menutup panggilan itu. Bagaimana? Tanya Tante Gita ketika pria di belakang telah menutup ponselnya. Pria di belakang tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan kepalanya ke pria yang ada di depannya. Pria itu langsung menendang meja sampai pecah, membuat Tante Gita teriak kaget. Ruangan itu dirusak oleh orang Nathan yang hanya berjumlah 2 orang. Pengawal yang berada di situ tidak berani melakukan apapun. Cepat serahkan, atau tempat ini akan kami bakar. Baik. Tante Gita menggerakkan kepalanya ke arah Wisnu. Pria itu keluar dari ruangan dan kembali dengan membawa seorang wanita. Ini anaknya, ujar Tante Gita. Pak Dani bingung.
karena yang dibawa bukan Tari, melainkan orang lain. Tapi Tante Gita seperti mengisyaratkan sesuatu kepadanya untuk diam. Bersambung.